Bab 1141, Tuan Kekaisaran Ketiga. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Sejak beberapa puluh ribu tahun yang lalu, setelah klan Berserk Mongrel Roden telah binasa bersama dengan klan Golden Hellhound, yang tersisa hanyalah cabang di setiap klan. Cabang tersebut berhasil bertahan hingga saat ini. Namun, untuk memulihkan diri dari pertempuran, mereka telah belajar menyembunyikan diri di depan orang lain. Pada saat itu, mereka memiliki terlalu banyak musuh. Jika diketahui bahwa sebuah cabang telah selamat, banyak orang akan datang dan menyerang mereka dengan tergesa-gesa. Klan Roden Mongrel Berserk berhasil menyembunyikan keberadaan mereka selama masa pemulihan mereka. Mungkin, klan Hellhound Emas benar-benar musuh bebuyutan dari klan hewan pengerat Mongrel Berserk. Satu cabang bertahan di yang terakhir sementara yang pertama juga ditinggalkan dengan satu cabang. Sejak saat itu, kedua cabang dari kedua klan itu selalu bertarung satu sama lain. Mereka sangat cocok dalam kekuatan dan berjuang selama 20.000 tahun lagi. Sampai 100 tahun yang lalu, pembangkit tenaga listrik monark di klan Roden Mongrel Berserk memperoleh permata surgawi yang dipenuhi dengan energi alam. Dia berhasil meningkatkan kedalaman alam yang telah dia pahami beberapa tingkat lebih tinggi dengan bantuan permata surgawi ini. Karena alasan ini, keseimbangan genting antara kedua klan hancur. Klan Roden Mongrel Berserk yang dipimpin oleh pembangkit tenaga listrik itu memusnahkan klan Hellhound Emas. Secara alami, mereka pikir mereka telah sepenuhnya memusnahkan klan Hellhound Emas. Sedikit yang mereka tahu, seekor anak anjing Golden Hellhound berhasil bertahan hidup saat mereka sibuk memusnahkan klan Golden Hellhound. Selain itu, anak anjing Golden Hellhound juga memiliki kekuatan yang sama sekali tidak kalah dengan dua penguasa kekaisaran terkuat saat ini dari klan Berserk Mongrel Roden melalui kerja keras. Perkebunan cabang Berserk Mongrel Roden klan terletak di rawa yang gelap. Binatang iblis tipe hewan pengerat awalnya tidak menyukai cahaya. Mereka lebih suka bersembunyi di kegelapan karena kegelapan memberi mereka rasa aman. Penjahat emas, datang ke sini. Saat ini, ada beberapa penyusup yang muncul di sudut perkebunan besar cabang klan Berserk Mongrel Roden. Mereka datang ke sini di bawah bimbingan seorang lelaki tua berjubah emas. Orang yang memberi isyarat kepada lelaki tua berjubah emas itu tidak lain adalah seorang pemuda berpakaian ungu yang mengikuti dari belakang. "Ya, Tuan," pria berjubah emas itu menjawab dengan hormat kepada pria muda berbaju ungu itu. Para penyusup di rawa, yang juga merupakan kediaman klan Roden Mongrel Berserk, tidak lain adalah Duan Lingtian dan yang lainnya. Cara penjahat emas bergerak dengan mudah di sini seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di tamannya sendiri mengejutkan Duan Lingtian dan yang lainnya. "Tuan, itu di sana." Gold Tag terus memimpin dan terbang menuju pusat area rawa, dia tidak repot-repot menyembunyikan kehadirannya. "Apakah kamu yakin kami tidak akan membangunkan dan memperingatkan musuh dengan masuk seperti ini?" Duan Lingtian bertanya dengan cemberut. "Tenang, Tuan," jawab Gold Tag sambil melanjutkan. "Siapakah kalian?" Sesaat kemudian, sebuah teriakan tiba-tiba bergema dari rawa di kejauhan. Seiring dengan suara itu, beberapa titik hitam kecil muncul dan tumbuh lebih besar dan lebih besar di depan Duan Lingtian dan yang lainnya. Namun, titik-titik kecil itu tidak menjadi terlalu besar bahkan ketika mereka tiba sebelum Duan Lingtian dan yang lainnya. Apa yang muncul di depan mata mereka adalah 7 binatang iblis tipe hewan pengerat mongrel yang sedikit lebih besar dari hewan pengerat biasa. Mata mereka bersinar merah tua. Tikus Mongrel Berserk. Duan Lingtian mengenali 7 binatang iblis tipe hewan pengerat ini hanya dengan pandangan sekilas. Mereka benar-benar identik dengan Berserk Mongrel Roden dalam ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali. Pada saat Duan Lingtian, Feng Tianwu, dan Xiong Quan menjadi waspada dan hendak bergerak, Gold Tag mendesis, "Beraninya kalian hal-hal kecil bertindak begitu tak terkendali di depanku." Suaranya yang berisi kekuatan dan prestise menyebar ke kejauhan. Ledakan. Pada saat yang sama, Gold Tag melepaskan embusan kuat gelombang udara dari tubuhnya dan mengirim 7 Berserk Mongrel Rodens terbang kembali. Namun, Gold Tag tidak terus mengejar kemenangan. Dia berdiri di tempat yang sama dan mengangkat tangan yang memegang token pesanan. Token pesanan diukir dengan lurik yang sangat rumit dan kuno. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan melihat gambar yang dibentuk oleh guratan-guratan itu adalah binatang iblis tipe hewan pengerat. Duan Lingtian dan dua lainnya sangat bingung. Tuan Kekaisaran Ketiga, mata 7 tikus Mongrel Berserk yang dikirim terbang mundur menjadi lebih merah,
dan mereka akan memanggil klan mereka. Namun, mereka semua berlutut di langit dengan cara yang sangat mirip manusia begitu mereka melihat token pesanan di tangan Goldtag. Saat mereka berlutut di langit, tubuh mereka sedikit gemetar, dan mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. "Tolong maafkan kami, Tuan Kekaisaran Ketiga. Kami tidak tahu itu Anda," kata salah satu anjing penggembala berserk dengan suara gemetar. "Tolong maafkan kami, Tuan Kekaisaran Ketiga," dua lainnya berserk mongrel rodents memohon pengampunan juga. Mereka semua berbicara dengan suara gemetar. "Nyah!" Penjahat emas berteriak. Dengan mengangkat tangannya, energi bergulir menyapu dan mengirim 7 hewan pengerat mongrel berserk yang bahkan belum memasuki tahap transformasi void terbang lagi. 7 berserk mongrel rodents merasa lega saat mereka melarikan diri. Untuk sesaat, daerah rawa mendapatkan kembali ketenangannya. Setelah 7 berserk mongrel rodents pergi, Goldtag yang tampak menakjubkan beberapa saat yang lalu dengan hormat berdiri di samping dan membungkuk dengan rendah hati pada Duan Lingtian. Dia memberi isyarat padanya untuk bergerak maju. "Tuan, tolong di sini." Namun, Duan Lingtian tidak berniat untuk bergerak maju sama sekali. "Penjahat emas, apa yang terjadi sebelumnya? Mengapa mereka memanggilmu, Tuan Kekaisaran Ketiga?" Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia menemukan adegan sebelumnya aneh. Sebagai Golden Hellhound, Goldtag seharusnya menjadi musuh bebuyutan dari klan berserk mongrel rodent, kan? Mengapa 7 hewan pengerat mongrel berserk berlutut segera dan dengan hormat memanggil penjahat emas sebagai Tuan Kekaisaran Ketiga, segera setelah mereka melihat token pesanan di tangan penjahat emas? Duan Lingtian bingung. Bukan hanya dia, bahkan Feng Tianwu dan Xiong Quan tampak bingung. Xiong Quan, khususnya, bingung, bahkan ekspresi terkejut di wajahnya belum hilang. Adegan 7 berserk mongrel rodents membungkuk hormat pada Goldtag memberinya kejutan besar. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Bukankah Tuan Muda mengatakan anjing neraka emas dan hewan pengerat anjing berserk adalah musuh bebuyutan? Xiong Quan benar-benar tersesat. "Tuan, di mata semua hewan pengerat mongrel berserk di cabang klan anjing-anjing berserk, anjing neraka emas adalah sesuatu dari masa lalu. Kami adalah sejarah, sesuatu yang tidak ada lagi," Goldtag menjelaskan perlahan dalam menanggapi Duan Ling pertanyaan Tian. "Apakah kamu mengatakan mereka tidak mengetahui identitasmu?" Duan Ling Tian tidak bodoh. Dia mengerti arti yang mendasari kata-kata Goldtag. "Kamu pintar, guru." Goldtag mengangguk dan mulai menyanjung Duan Ling Tian. "Jangan katakan itu. Jelaskan, mengapa 7 hewan pengerat mongrel berserk berlutut dan memanggilmu, Tuan Kekaisaran Ketiga, atau semacamnya ketika mereka melihatmu memegang token perintah?" Duan Lingtian memandang Goldtag dengan aneh. "Jangan bilang kamu benar-benar mencuri token itu dari salah satu anggota keluarga kerajaan dari klan hewan pengerat mongrel berserk." Keluarga kekaisaran dihormati di klan hewan pengerat mongrel berserk. Baris berikutnya setelah keluarga kekaisaran adalah keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan terkait erat dengan keluarga kekaisaran dan biasanya lahir dari persatuan antara anggota keluarga kekaisaran dan anggota keluarga non-imperial. Meskipun demikian, mereka masih mempertahankan posisi yang cukup tinggi di cabang berserk mongrel rodent clan. Beberapa anggota keluarga kerajaan juga merupakan saudara kandung dari pemimpin cabang klan hewan pengerat mongrel berserk dari ibu yang sama. Karena alasan ini, cukup normal bagi anggota keluarga kerajaan untuk disebut Tuan Kekaisaran Ketiga atau semacamnya. Tentu saja tidak. Goldtag menggelengkan kepalanya dan memegang order token di tangannya. "Tuan, token pesanan di tanganku ini adalah milikku sendiri. Lebih tepatnya, itu diberikan kepadaku oleh 2 raja kekaisaran dari klan hewan pengerat mongrel berserk." "Apa?" Duan Lingtian harus mengakui bahwa jawaban Goldtag benar-benar mengejutkannya. Feng Tianwu dan Xiong Quan juga terkejut. "Bukankah mereka musuhmu? Mengapa mereka memberimu hal seperti itu?" Xiong Quan bertanya, bingung. "Aku tahu mereka musuhku, tapi bukan berarti mereka tahu aku musuh mereka." Ada kilatan di mata Goldtag saat dia menjelaskan kepada Duan Lingtian dan 2 lainnya yang memandangnya dengan skeptis. "Sebelumnya, saya menciptakan peluang dan memasuki perkebunan klan rodent mongrel berserk. Pada saat itu, saya membantu mereka memecahkan masalah. Dan karena kekuatan yang saya tunjukkan sama sekali tidak kalah dengan 2 anggota keluarga kekaisaran klan berserk mongrel rodent, saya mendapatkan penerimaan mereka." Sebenarnya cukup lucu. Saat itu,
Saya diseret secara paksa oleh mereka untuk berjanji sumpah persaudaraan untuk menjadi saudara angkat mereka. Karena fakta bahwa saya tidak bisa mengalahkan mereka ketika mereka masuk ke mode berserk, saya menjadi saudara ketiga. Mereka berdua memiliki kekuatan itu, setara satu sama lain sehingga untuk saat ini, mereka berdua kakak. Nanti, ketika salah satu dari mereka menjadi pemimpin hewan pengerat mongrel berserk, dia akan menjadi satu-satunya kakak, dan yang lainnya akan menjadi kakak kedua. Seringai merayap di sudut mulut penjahat emas ketika dia mencapai akhir kalimatnya. Kakakmu bersumpah bersaudara dengan mereka. Xiong Kuan benar-benar terkejut. Itu hanya formalitas. Pada akhirnya, saya menemukan alasan mengapa mereka ingin berjanji persaudaraan dengan saya. Itu karena mereka ingin saya membantu mereka dengan sesuatu. Awalnya, mereka mengatakan kepada saya bahwa itu tidak berbahaya. Namun, aku hampir kehilangan nyawaku karena itu, teriak Goldtag dengan marah ketika dia mencapai bagian kalimat ini. Memang, tikus mongrel berserk semuanya tercela, hal yang tidak tahu malu, seperti yang tercatat dalam jurnal di klan kami. Mereka masih ingin menggunakan saya setelah itu jadi saya pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada akhirnya. Alasan saya datang ke sini, pada awalnya, adalah untuk belajar lebih banyak tentang mereka. Setelah saya menemukan apa yang saya butuhkan, saya memilih untuk pergi. Melihat order token di tangannya, Goldtag melanjutkan, order token ini diberikan kepadaku setelah aku hampir kehilangan nyawaku karena mereka, di klan hewan pengerat mongrel berserk. Setelah mendengar kata-kata Goldtag, Duan Lingtian dan dua lainnya dihantam oleh kesadaran. Jadi itulah yang terjadi. Jadi dengan bantuan token pesanan ini, kita dapat bertemu dengan dua anggota keluarga kekaisaran klan anjing berserk mongrel dalam waktu singkat. Mata Xiong Kuan langsung berbinar. Ya, Goldtag mengangguk saat matanya bersinar dingin. Mereka akan sangat senang jika mereka tahu aku kembali. Di mata mereka, aku pion yang kuat, dan aku bisa membantu mereka dengan banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh klan mereka. Sedikit niat membunuh bisa terdengar dalam kata-kata Goldtag. Bab 1142, Tuan Sejati ada di sini. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Sepertinya penjahat emas memang menghadapi bahaya besar dan hampir mati terakhir kali. Kalau tidak, dia tidak akan begitu gelisah, pikir Duan Lingtian dalam hati. Namun, dia senang saat dia tahu dia akan segera bertemu dengan dua Imperials klan berserk mongrel Roden. Ini berarti dia akan dapat menangani masalah ini dengan cepat. Setelah dia mendapatkan permata surgawi, dia akan segera bergegas ke perkebunan Sekte Yin Yang. Ayo pergi. Duan Lingtian memberi isyarat kepada mereka. Goldtag memimpin grup dan memasuki area rawa yang dalam. Disinilah keluarga kerajaan dan keluarga kerajaan berserk mongrel Roden klan berkumpul. Imperials dan Royals dari klan Roden mongrel berserk bisa berubah menjadi manusia. Karena alasan ini, tempat tinggal mereka adalah bangunan kayu. Meskipun bahannya sederhana, itu sangat indah. Tuan Kekaisaran Ketiga. Tuan Kekaisaran Ketiga. Selama perjalanan mereka, tikus mongrel berserk yang melihat token order di tangan Goldtag berlutut di depannya satu persatu untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Duan Lingtian dan dua lainnya mengikuti dari belakang. Ketika mereka mencapai pusat area rawa, mata Duan Lingtian menjadi cerah. Bangunan kayu yang indah di depan mereka sangat spektakuler. Seolah-olah mereka dibawa ke dunia lain. Oh, dan aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata, Tuan Kekaisaran Ketiga kita telah kembali. Sebuah suara mengejek bergema di udara segera setelah itu. Duan Lingtian melihat ke sumber suara. Itu adalah pria parubaya yang berjalan keluar dari gedung kayu. Tatapannya dipenuhi dengan penghinaan ketika dia melihat Goldtag. Tahap transformasi Void tingkat ke-8. Awalnya Duan Lingtian mengira orang ini harus kuat karena dia berani mengejek Goldtag. Namun, dia hanyalah seorang seniman bela diri transformasi Void tingkat ke-8. Duan Lingtian mengangkat alisnya dan bertanya kepada Goldtag dengan rasa ingin tahu, anggota keluarga kerajaan klan berserk mongrel Roden. Ya Tuan, Goldtag mengangguk sebagai jawaban. Dia berhenti untuk melihat pria parubaya yang mengejeknya dengan mata dingin. Dalam klan hewan pengerat mongrel berserk, dia adalah hewan pengerat mongrel yang paling aku benci selain dari dua orang lainnya. Secara alami, Duan Lingtian tahu siapa dua orang lain yang disebutkan oleh Goldtag.
Itu tidak lain adalah dua imperial dari cabang Berserk Mongrel Roden Clan yang hampir mengirim Gold Tag untuk menemui pembuatnya. Mereka adalah musuh bebuyutannya. Hahaha, penjahat emas. Aku tidak percaya diserahkan kepada seseorang. Ini adalah berita bagus. Aku menantikan ekspresi yang akan dibuat oleh kedua imperial ketika mereka mengetahui hal ini. Pria parubaya itu tertawa mengejek. Namun, tawanya berhenti segera setelah itu. Ini karena lubang berdarah tiba-tiba muncul di tenggorokannya. Lubang itu mengerikan dan berdarah. Darah segar terus menyembur keluar. Pada akhirnya, dia pingsan dan berhenti bernapas. Karena kamu sangat membencinya, aku hanya akan membungkamnya selamanya, kata Duan Lingtian dengan tenang dengan tangan kanannya terulur. Mata Gold Tag langsung menyipit. Sebelumnya, yang dia dengar hanyalah suara pedang bersiul yang menghilang begitu muncul. Dia bahkan tidak menangkap gerakan tuannya, tetapi anggota keluarga kerajaan klan Berserk Mongrel Roden yang dia benci telah mati begitu saja. Tuan, kekuatanmu telah tumbuh lagi. Mata Gold Tag langsung menyala. Dalam contoh berikutnya, senyum jahat merayap di sudut mulutnya saat sosoknya terbang secepat angin. Dengan mengangkat tangannya, pedang sepanjang 3 kaki muncul di tangannya. Itu tidak lain adalah pedang roh kelas 1 miliknya. Desir, 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 desir. Dengan jentikan tangannya, pedang di tangan Gold Tag bergerak seperti naga yang sedang berenang. Garis-garis cahaya pedang menyapu, dan semua bangunan kayu di depan mata mereka segera runtuh. Terlepas dari bangunan kayu yang runtuh, banyak sosok tergeletak di genangan darah juga. Ini hampir semua anggota keluarga kerajaan Berserk Mongrel Roden Clan. Penjahat emas, kamu gila. Secara alami, ada juga beberapa anggota keluarga kerajaan Berserk Mongrel Roden Clan yang basis kultivasinya cukup bagus sehingga mereka berhasil lolos dari bencana ini. Ketika mereka kembali sadar dan melihat orang yang menyerang mereka merasa ngeri. Mereka sangat akrab dengan orang di depan mata mereka. Itu adalah kakak ketiga, saudara laki-laki dari 2 kekaisaran. Di klan Berserk Mongrel Roden mereka, selain Berserk Mongrel Rodens yang lahir dengan garis keturunan rendah, tidak ada anggota keluarga kerajaan yang terhormat yang mengakui orang ini. Mereka mengira dia sudah gila ketika mereka melihat bagaimana orang ini berani membunuh anggota keluarga kerajaan. Apakah dia sama sekali tidak takut menyinggung keluarga kekaisaran? Bagaimanapun, fondasi akar dari klan hewan pengerat Mongrel Berserk mereka terletak pada keluarga kerajaan. Hanya persatuan antara anggota keluarga kerajaan atau persatuan antara anggota keluarga kerajaan dan kerajaan yang dapat menghasilkan generasi baru anggota keluarga kerajaan. Mati. Namun, jawaban yang didapatkan oleh anggota keluarga kerajaan cabang klan Berserk Mongrel Roden adalah pedang yang tersapu secepat kilat. Setiap kali suara siulan pedang muncul, itu akan segera menghilang. Suara pedang bersiul seperti jimat Fudo. Setiap kali bergema, akan ada satu anggota dari keluarga kerajaan Berserk Mongrel Roden Clan yang meninggal. Ledakan. Banyak anggota keluarga kerajaan masuk ke mode Berserk untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun, mereka masih terbunuh dengan tebasan pedang Gold Tag. Jadi ini Berserk. Meskipun Duan Lingtian tahu tentang kemampuan Berserk dari Berserk Mongrel Rodens melalui ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, dia masih terkejut ketika dia menyaksikannya dengan matanya sendiri. Setelah Berserk Mongrel Rodens masuk ke mode Berserk, selain energi asal mereka yang akan menyatu dengan konsep di tubuh mereka, lapisan cahaya merah akan muncul. Kekuatan mereka sangat meningkat setelah mereka memasuki mode Berserk. Namun, dorongan mereka dari Berserk cukup kecil. 1. Mereka hanya mendapatkan kekuatan beberapa ratus naga bertanduk kuno paling banyak. Peningkatan seperti itu tidak ada artinya di depan Gold Tag Raja Iblis ini. Segera setelah itu, sebuah sungai berdarah terbentuk di tengah-tengah tanah milik klan Berserk Mongrel Roden. Penjahat emas, beraninya kamu. Penjahat emas, kamu mencari kematian. Aroma berdarah memenuhi udara, dan semua tikus Mongrel Berserk di daerah rawa menjadi gelisah saat mereka mencium aroma berdarah. Master sejati akhirnya muncul. 2 lelaki tua kurus, yang seperti tulang yang hanya dibungkus kulit, muncul berdampingan. Mata mereka berkilau dengan cahaya merah saat tubuh mereka mengeluarkan aura mengerikan. Aura itu dipenuhi dengan amarah, niat membunuh, dan kekejaman. Di antara 2 lelaki tua itu, salah satunya mengenakan jubah hitam sementara yang lain mengenakan jubah abu-abu. Mata mereka langsung tertuju pada Gold Tag begitu mereka muncul. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing.
Suara mendesing. Suara mendesing. Sementara itu, Berserk Mongrel Rodents dari setiap sudut rawa telah berkumpul di sini. Mereka benar-benar tercengang ketika melihat mayat anggota keluarga kerajaan yang berserakan di tanah. Siapa yang melakukan ini? Segera setelah itu, mereka mendapatkan jawabannya. Tuan Kekaisaran Ketiga melakukan ini. Ya ampun, mengapa Tuan Kekaisaran Ketiga melakukan ini? Ini sama dengan membunuh keturunan klan hewan pengerat Mongrel Berserk kita. Apakah dia tidak ingin hidup? Meskipun ada banyak Berserk Mongrel Rodents yang menonton dari samping, tidak ada satupun dari mereka yang berniat untuk bergerak sama sekali. Mereka tahu itu tidak akan ada gunanya. Kekuatan Tuan Kekaisaran Ketiga ini kurang lebih setara dengan dua kekaisaran. Dia bukan seseorang yang bisa mereka lawan. Mereka bahkan belum melangkah ke tahap transformasi Void dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berubah menjadi manusia. Hahaha, kalian berdua akhirnya muncul, kan? Goldtag tertawa ketika dia melihat pria tua berpakaian abu-abu dan hitam. Tawanya dipenuhi dengan kecerobohan dan kegembiraan. Mata pria tua berpakaian abu-abu itu bersinar dingin. Dia menekan amarah di hatinya dan bertanya dengan suara yang dalam, "Penjahat emas, mengapa kamu melakukan ini?" "Kenapa?" Pertanyaan yang bagus sekali. Saat kata-kata lelaki tua berpakaian abu-abu itu keluar dari mulutnya, tawa Goldtag terhenti. Dengan teriakan yang keras, cahaya emas yang menyilaukan meroket dari tubuhnya, memaksa semua tikus Mongrel Berserk di tempat kejadian untuk menyipitkan mata mereka. Ketika mereka membuka mata mereka, mereka tidak bisa menahan gemetar tak terkendali. Mata merah berdarah mereka segera menjadi dingin. Apa yang baru saja mereka saksikan? Seekor anjing emas yang memiliki tanduk hitam mirip dengan unicorn di kepalanya muncul di depan mata mereka. Mereka tidak asing dengan anjing besar ini. Jadi kamu sebenarnya adalah sisa kejahatan dari klan Golden Hellhound. Apakah 3 orang di belakangmu, pembantumu, juga sisa kejahatan dari klan Golden Hellhound? Pria berpakaian hitam itu bertanya dengan dingin sambil menyipitkan matanya yang berdarah. Hanya ada beberapa dari Anda pikir Anda bisa melakukan apa saja untuk, pria tua berpakaian abu-abu itu mencibir. Namun, dia berhenti di tengah jalan sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Tidak ada yang mengganggunya. Dia tiba-tiba berhenti berbicara atas kemauannya sendiri. Tidak ada yang tahu kapan tetapi sosok ungu tiba-tiba muncul di sebelah lelaki tua berpakaian abu-abu seperti hantu. Seorang pemuda berpakaian ungu berdiri di depan pria tua berpakaian abu-abu itu. Pedang sepanjang 3 kaki di tangannya telah menembus tenggorokan lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Desir, dengan jentikan pedang sepanjang 3 kaki, suara tebasan bergema di udara saat kepala lelaki tua berpakaian abu-abu itu terputus dari tubuhnya. Suara mendesing. Semenit sebelum lelaki tua berpakaian abu-abu itu berhenti berbicara, lelaki tua berpakaian hitam di sebelahnya menghindar ke samping di kejauhan seperti sambaran petir hitam. "Kamu siapa?" Wajah lelaki tua berpakaian hitam itu menjadi pucat, dan sedikit ketakutan bisa terlihat di kedalaman matanya ketika dia melihat sosok ungu di depannya. Meskipun serangan lawannya cukup licik, fakta bahwa ia mampu mendekati mereka yang merupakan anggota keluarga kekaisaran dan membunuh salah satu dari mereka berarti bahwa kekuatannya benar-benar menakutkan. Kekuatan yang dia miliki lebih kuat dari mereka atau setidaknya, lebih kuat dari mereka sebelum mereka menggunakan berserk. Ledakan, tanpa ragu-ragu, energi asal yang menggelinding dari tubuh lelaki tua berpakaian hitam itu berubah menjadi api putih susu. Saat melonjak, Profundity mengikuti seperti bayangan. Selain itu, cahaya merah muncul dari tubuhnya dan menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya tampak beberapa inci lebih tinggi. Ini adalah kemampuan berserk dari klan Roden Mongrel Berserk. Dia memegang pedang di tangannya. Pedang itu ramping dan diselimuti oleh cahaya. Energi asalnya yang telah menyatu dengan kedalamannya bergabung dengan mudah. Suara mendesing. Untuk sesaat, energi langit dan bumi berputar di atas langit dan berkumpul menjadi fenomena langit dan bumi. Fenomena langit dan bumi akhirnya membentuk siluet 3 naga hitam kuno yang berputar saat mereka turun. Mereka tampak mengintimidasi karena menyebabkan rawa yang semula gelap menjadi lebih gelap. Kekuatan ketiga naga hitam kuno, bagaimana mungkin? Saat Goldtag melihat siluet 3 naga hitam kuno di atas kepala lelaki tua berpakaian hitam itu, dia langsung pucat pasi. Sok dan tidak percaya jelas tertulis di wajahnya. Bab 1143, Panggung Raja Bela Diri Tingkat Ketiga. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy.
Dari apa yang diingat Goldtag, kekuatannya setara dengan pria tua berpakaian hitam itu jika dia tidak menggunakan berserk. Ketika Goldtag melepaskan kekuatan penuhnya, dia bisa memobilisasi kekuatan dua naga hitam kuno dengan tambahan 5.000 naga bertanduk kuno. Pengalaman dan teknik pertempurannya jauh lebih baik daripada pria tua berpakaian hitam itu karena aktivitasnya sebagai bajak laut di daerah selatan Sungai Ruosui. Karena alasan ini, dalam hal kekuatan, ia memenangkan pria tua berpakaian hitam itu satu tingkat. Namun, begitu lelaki tua berpakaian hitam itu memasuki mode berserk, dia memiliki kekuatan tambahan 3.000 naga bertanduk kuno. Itu berarti dia memiliki kekuatan dua naga hitam kuno dan total 8.000 naga bertanduk kuno. Perbedaan kekuatan dari 3.000 naga bertanduk kuno membuat pengalaman dan teknik pertempurannya tidak berguna. Menghancurkan, dia akan benar-benar hancur. Pria tua berpakaian hitam dalam mode berserk bisa menghancurkannya sepenuhnya. Namun, dia tidak menyangka saat berikutnya dia bertemu pria berpakaian hitam itu, kekuatannya akan meningkat ke tingkat seperti itu. Setelah dia menggunakan berserk, kekuatannya adalah 2.000 naga bertanduk kuno lebih banyak dibandingkan terakhir kali. Pria tua berpakaian hitam itu mendengar seruan penjahat emas dan langsung menatapnya sebelum dia bertanya dengan jijik, "Penjahat emas, apakah kamu pikir aku akan terjebak di tempat yang sama denganmu?" Setelah dia berbicara dengan Goldtag, dia segera berbalik untuk melihat pemuda berpakaian ungu yang berdiri di dekatnya. Tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. "Anda akan mati." Pria tua berpakaian hitam itu mendesis saat dia menatap Duan Lingtian. Suaranya begitu dingin, seolah-olah berasal dari lubang yang mencair. "Kamu ingin aku mati?" "Yah. Kita harus melihat apakah kamu mampu atau tidak." Meskipun lelaki tua berpakaian hitam itu memiliki 3 siluet naga hitam kuno di atas kepalanya, ekspresi Duan Lingtian tetap tidak berubah saat dia menatap mata pihak lain tanpa rasa takut. "Tuan, aku akan membantumu." Pada saat ini, penjahat emas terbang keluar dan berdiri di sebelah Duan Lingtian sebelum menatap lurus ke arah lelaki tua berpakaian hitam itu. Dia adalah satu-satunya imperial yang tersisa di cabang Berserk Mongrel Roden Clan. Meskipun dia tahu tuannya kuat dan bisa memobilisasi kekuatan dua naga hitam kuno dan 8.000 naga bertanduk kuno ketika dia melepaskan kekuatan penuhnya, kekuatan yang dilepaskan lelaki tua berpakaian hitam itu masih 2.000 naga bertanduk kuno lebih banyak daripada tuannya. Keterampilan pedang tuannya luar biasa, tetapi kemungkinan besar dia tidak akan cocok dengan lelaki tua berpakaian hitam itu karena ada kesenjangan besar antara kekuatan mereka. "Urus-urusanmu sendiri. Orang tua ini tidak perlu dikhawatirkan," kata Duan Lingtian kepada Goldtag. Kata-katanya menjelaskan bahwa dia bisa menghadapi pria tua berpakaian hitam itu tanpa bantuan Goldtag. "Tuan," setelah mendengar ini, penjahat emas memandang Duan Lingtian dengan cemas. "Santai." Duan Lingtian tersenyum acuh tak acuh. Matanya dipenuhi dengan keyakinan. "Baik." Setelah mengambil napas dalam-dalam, Goldtag mengangguk. Dia memilih untuk percaya pada Duan Lingtian. Dalam contoh berikutnya, tubuhnya melintas seolah-olah dia telah berubah menjadi sambaran petir dan menyapu kelompok hewan pengerat mongrel berserk di samping. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Setelah dia berubah menjadi manusia lagi, dia menggunakan pedangnya. Setiap kali dia menebas dengan pedangnya, dia akan dengan mudah membantai beberapa hewan pengerat mongrel berserk. Pedang di tangannya seperti sabit malaikat maut. Hanya dalam sekejap mata, banyak hewan pengerat berserk mongrel mati di tangannya. Tikus mongrel berserk ini bahkan belum melangkah ke tahap transformasi void. Mereka seperti semut di depan penjahat emas yang berada di tahap Raja Iblis tingkat ke-6. Mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Kabur, kabur. Menghadapi pembantaian sepihak ini, kelompok hewan pengerat mongrel berserk tersebar di semua tempat. Bantu penjahat emas. Pada saat ini, suara Duan Lingtian memasuki telinga Feng Tianwu dan Xiong Quan. Seolah-olah mereka baru saja menerima pesanan, mereka mulai bergerak. Mereka membantu Goldtag untuk membantai hewan pengerat mongrel berserk yang melarikan diri kemana-mana. Itu adalah pembantaian sepihak. Mayat hewan pengerat mongrel berserk jatuh seolah-olah hujan deras di tempat-tempat yang mereka berdua lewati. Mati. Ketika lelaki tua berpakaian hitam itu melihat pemandangan berdarah ini, mata merahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berteriak keras saat dia menyerang Duan Lingtian. Meskipun dia baru melakukan langkah pertamanya, dia telah melepaskan kekuatan penuhnya. Suara mendesing,
Serangan yang mengandung kekuatan tiga naga hitam kuno bergegas mengancam Duan Lingtian seperti bayangan. Seolah-olah dia mencoba membunuh Duan Lingtian dalam satu pukulan sehingga dia bisa pergi untuk menyelamatkan klannya. Duan Lingtian menyeringai jijik di hadapan serangan mengancam lelaki tua berpakaian hitam itu. Pada saat berikutnya, dia menjentikkan pedang sepanjang 3 kaki di tangannya dan bertemu dengan serangan yang masuk. Ledakan. Pada saat ini, energi 5 warna meroket dari tubuh Duan Lingtian. Ketika energi 5 warna muncul, itu berubah menjadi bentuk pedang. Itu membuat Duan Lingtian tampak seperti pedang 5 warna raksasa. Suara mendesing, desir, sebuah pedang dan pedang bentrok dengan keras. Keduanya tidak menahan diri. Serangan dari lelaki tua berpakaian hitam yang diselimuti dengan lampu merah mengandung kekuatan tiga naga hitam kuno. Aura tirani menyapu tempat dia menebas pedangnya. Gelombang udara bergulung dan bergejolak saat badai-badai menyapu. Bekas pedang terlihat jelas pada pohon-pohon mati di rawa-rawa. Meskipun pedang sepanjang 3 kaki di tangan Duan Lingtian dilepaskan setelah musuh menyerang, dia tidak dirugikan sama sekali. Energi bergulir dari tubuhnya terus-menerus dilepaskan dalam gelombang. Energi dari tubuhnya memicu serangkaian ledakan. Gelombang udara bergerak dan menciptakan badai-badai. Angin bertiup ke arahnya, menyebabkan jubahnya berkibar. Dia adalah fisik keanggunan dan keanggunan. Karena fakta bahwa lawannya telah menyerang lebih dulu, energi dari pedang sepanjang 3 kaki itu dilepaskan dengan tergesa-gesa. Setelah bentrok dengan pedang di tangan pria tua berpakaian hitam, itu jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Pria tua berpakaian hitam itu memaksa Duan Lingtian mundur 2 langkah dengan tebasan. Dia mencibir, "Kamu hanya belalang yang mencoba menghentikan kereta." Setelah mengejek Duan Lingtian, pria tua berpakaian hitam itu terus mendorong pedangnya ke depan saat dia mencoba untuk menghancurkan pedang sepanjang 3 kaki di tangan Duan Lingtian dan memotongnya menjadi 2. Namun, wajahnya menjadi pucat segera setelah itu. Dia menemukan energi dari pedang sepanjang 3 kaki di tangan pemuda berbaju ungu itu terus meningkat seolah-olah tidak ada habisnya. Itu terus menerjang energinya seperti ombak dari laut. Itu sangat menekannya. Ledakan. Akhirnya, dia merasakan energi dari pedang sepanjang 3 kaki di tangan pihak lain tiba-tiba meletus dan menghancurkan energinya sendiri. Energi telah meletus begitu tiba-tiba dan begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Ketika dia sadar kembali, dia hanya melihat kilatan di depan matanya. Dia melihat fenomena langit dan bumi yang telah berkumpul di atas kepala lawannya. Matanya langsung melebar. Itu juga ditakdirkan untuk menjadi ekspresi terakhirnya dalam hidup. Ketika dia melihat fenomena langit dan bumi di atas pemuda berpakaian ungu itu, sebuah garis kecil muncul di antara alisnya. Antrean terus menyebar dan menjadi berdarah. Jepret, tubuh lelaki tua berpakaian hitam itu mulai terbelah menjadi 2. Ledakan, sebelum tubuh lelaki tua itu benar-benar terbelah menjadi 2, dia diselimuti oleh energi 5 warna yang bergulir dan berubah menjadi debu. Tidak ada cara lain yang lebih mengerikan dari ini untuk mati. Suara mendesing. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan yang tersisa hanyalah pemuda berpakaian ungu. Wajahnya tenang dan tenteram saat jubah ungunya berkibar ringan tertiup angin. Pedang di tangannya sudah lama menghilang. Pemuda berbaju ungu itu tak lain adalah Duan Lingtian. Dia bergumam pelan, "Pedang Saint Feng King yang itu benar-benar tidak berbohong. Aku baru saja menggores permukaan pedang Dao yang dia tinggalkan, dan kedalaman pedangku telah dinaikkan ke tingkat seperti itu. Ini luar biasa." Petik 2. 2 bulan ini seperti mimpi. Ketika dia mencapai bagian kalimat ini, dia menghela nafas ringan. Namun, ada bayangan senyum di wajahnya. Sementara itu, fenomena langit dan bumi di atas kepalanya mulai menghilang. Pada saat ini, seseorang masih bisa melihat fenomena langit dan bumi di atas kepalanya dengan jelas. Ada 3 siluet naga hitam kuno dan 5.000 siluet naga bertanduk kuno. Dengan kata lain, ketika Duan Lingtian bergerak lebih awal, seluruh kekuatannya setara dengan kekuatan 3 naga hitam kuno dan 5.000 naga bertanduk kuno. 2 bulan lalu, ketika Duan Lingtian bertemu dengan penjahat emas di atas kapal cepat besar Sekte Yin Yang, kekuatan penuhnya hanya setara dengan kekuatan 2 naga hitam kuno dan 8.000 naga bertanduk kuno. Setelah 2 bulan, dia mendapatkan tambahan 7.000 naga bertanduk kuno. Ini adalah keajaiban. Pada saat ini, Feng Tianwu, penjahat emas, dan Xiong Quan telah sepenuhnya membantai semua hewan pengerat mongrel berserk di sekitar mereka. Tidak lagi terganggu oleh tugas mereka,
mereka segera melihat Duan Lingtian dan semua tertarik oleh fenomena langit dan bumi di atas kepalanya yang akan menghilang. Meneguk, Gold Tag dan Xiong Quan menelan ludah bersamaan. Kejutan dan ketidakpercayaan memenuhi wajah dan mata mereka. Hanya dalam 2 bulan, dia berhasil mendapatkan kekuatan 7.000 naga bertanduk kuno. Bagaimana guru melakukannya? Penjahat emas bingung. Mulutnya terbuka lebar. Xiong Quan berada dalam kondisi yang sama. Ye Tuan Muda hanya perlu 2 bulan untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat seperti itu. Ini tambahan 7.000 naga bertanduk kuno. Meskipun Feng Tianwu tetap diam, ada sedikit kebingungan di kedalaman matanya. Kemajuan Duan Lingtian mengejutkan semua orang karena mereka tahu seperti apa kekuatannya sebelumnya. 2 minggu yang lalu, khasiat obat pil kelahiran kembali mengkatalisasi basis kultivasiku dan menerobos ke tahap marsial monark tingkat ketiga dalam satu gerakan. Ketinggian menambahkan kekuatan 1000 naga bertanduk kuno ke energi asalku. Seiring dengan dorongan dari pedang roh kuasa Royal Grade, ini merupakan peningkatan dari 2000 naga bertanduk kuno. Duan Lingtian merasa seperti sedang bermimpi ketika dia mengingat peningkatan kekuatannya 2 minggu lalu. Sebelum dia membuat terobosan ke tahap marsial monark, khasiat obat pil kelahiran kembali masih membutuhkan khasiat obat buah roh untuk membantu mengkatalisasinya meskipun kekuatannya mengerikan. Namun, dia tidak membutuhkan apapun untuk mengkatalisasinya sekarang. Hanya butuh 2 bulan bagiku untuk menerobos ke tingkat ketiga dari tahap Raja Bela Diri tingkat pertama. Duan Lingtian tidak tahu harus berkata apa tentang kemajuan yang telah dia buat dalam 6 bulan ini. Apakah itu Tianwu atau Xiong Quan, semua orang masih berada di tingkat pertama Martial Monarch Stage. Mereka tidak mampu membuat terobosan sama sekali. Bab 1144, Permata Surgawi diperoleh. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Situasi Feng Tianwu dan Xiong Quan adalah contoh sempurna tentang bagaimana kemajuan di tahap Martial Monarch seharusnya. Mereka maju selangkah demi selangkah. Satu langkah pada satu waktu. Ini berarti bahwa setiap langkah sangat lambat dan sulit. Namun, ini tidak terjadi pada Duan Lingtian yang telah mengkonsumsi pil kelahiran kembali. Kemajuannya setelah menembus ke tahap Martial Monarch sesederhana dan semudah air minum. Ini bisa dilihat dari cara dia berkembang dari tingkat pertama ke tingkat ketiga Martial Monarch Stage hanya dalam 2 bulan. Ini semua berkat pil kelahiran kembali. Duan Lingtian tahu ini dengan sangat baik. Meskipun kemampuan bawaannya tinggi dan telah mencapai batas yang dapat dicapai oleh seniman bela diri manusia manapun di benua awan, kemajuannya tidak akan begitu cepat jika bukan karena bantuan dari khasiat obat pil kelahiran kembali. Secara alami, hanya peningkatan basis kultivasinya tidak cukup untuk memberinya kekuatan tambahan 7.000 naga bertanduk kuno hanya dalam 2 bulan. Ketinggian basis kultivasinya hanya memberinya kekuatan tambahan 2.000 naga bertanduk kuno. Kekuatan sisa 5.000 naga bertanduk kuno berasal dari aspek lain dari kekuatannya. 4 aspek kekuatannya adalah energi asal, pedang roh kelas kerajaan kuasi, kedalaman fus, dan kedalaman pedang. Kemajuan energi asalnya dan dorongan dari pedang roh kelas kerajaan kuasi memberinya kekuatan 2.000 naga bertanduk kuno. Kedalaman fusnya tidak memiliki kemajuan. Hanya Sword Profundity yang tersisa. Itu persis terobosan yang dibuat Duan Lingtian di Sword Profundity yang memberinya kekuatan 5.000 naga bertanduk kuno. 2 bulan yang lalu, Duan Lingtian hanya memahami kedalaman pedang tahap raja tingkat pertama yang memberinya kekuatan 2.000 naga bertanduk kuno. Namun, kedalaman pedang Duan Lingtian saat ini memberinya kekuatan 5.000 naga bertanduk kuno. Dengan kata lain, kedalaman pedang yang dipahami Duan Lingtian saat ini memiliki kekuatan 7.000 naga bertanduk kuno. Kedalaman pedang dengan kekuatan 7.000 naga bertanduk kuno berada di kedalaman pedang tahap raja tingkat ke-6. Tepat, Duan Lingtian telah memahami kedalaman pedang tahap raja tingkat ke-6. Dari kedalaman pedang tahap raja tingkat pertama hingga ke-6, dia telah maju 5 tingkat. Kemajuan Sword Profundity saya sebenarnya sebesar ini. Selama seluruh proses, saya tidak mengandalkan fragmen Sword Profundity untuk memahami dan meningkatkan Sword Profundity saya sama sekali. Saya hanya mengandalkan Sword Dao yang telah saya hafal. Adapun asal-usul pedang Dao, tidak lain adalah kata, pedang, yang ditinggalkan oleh pedang Saint King Feng Yang. Pesan yang tidak jelas terkandung dalam kata, pedang. Pesan ini tidak lain adalah pedang Dao yang ditinggalkan oleh pedang Saint Feng King Yang.
Menurut pedang Saint Feng Qingyang, jika saya memahami setengah dari pedang Dao yang dia tinggalkan, saya akan dapat menjelajahi tanah suci bela diri Dao dengan bebas. Saya baru saja menggores permukaannya, dan kedalaman pedang saya sudah telah diangkat sedemikian rupa, gumam Duan Lingtian. Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, matanya langsung berbinar. Tampaknya kekuatan yang saya butuhkan untuk menjelajahi Dao Martial Saint Lan secara bebas jauh lebih dari yang saya bayangkan. Pada saat ini, Duan Lingtian merasa bahwa 4 kata, Dao Martial Saint Lan, ini seberat gunung, dan itu menekannya begitu keras sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Mengapa saya sangat mengkhawatirkannya? Saat ini, saya bahkan belum mencapai tahap kaisar bela diri. Saat dia memikirkan ini, dia menggelengkan kepalanya dan mencibir pada dirinya sendiri. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, alasan dia membuat kemajuan besar dalam kekuatannya adalah semua berkat pengetahuan yang ditinggalkan oleh pedang Saint Feng Qingyang. Dia benar-benar merasa berterima kasih kepada pria yang menyebut dirinya pedang suci. Permata surgawi. Saat Duan Lingtian kembali ke akal sehatnya, matanya berbinar. Dia akhirnya ingat tujuannya datang ke sini. Dia segera mengambil cincin tata ruang dari 2 imperial dari klan Roden Mongrel Berserk. Setelah melakukan klaim kepemilikan darah, dia mulai mencari di cincin tata ruang. Namun, dia tidak menemukan permata surgawi sama sekali. Tuan, apakah Anda mencari permata surgawi? Goltag melihat gerakan Duan Lingtian dan memperhatikan kerutan di dahinya. Dia segera menebak apa yang dipikirkan Duan Lingtian. Mereka tidak membawanya, kata Duan Lingtian. Itu pasti di kuil leluhur mereka, jawab Goltag. Kuil leluhur, Duan Lingtian tercengang. Mereka adalah sekelompok binatang iblis, mereka benar-benar memiliki kuil leluhur. Menurut pendapat Duan Lingtian, kuil leluhur adalah tradisi manusia untuk memuja dan menghargai kenangan leluhur keluarga mereka. Biasanya memiliki beberapa arti penting. Tidak terlintas dalam pikirannya bahwa klan hewan pengerat Mongrel Berserk akan memiliki kuil leluhur juga. Segera setelah itu, di bawah bimbingan Goltag, Duan Lingtian tiba di kuil leluhur klan Berserk Mongrel Roden. Kuil leluhur juga sepenuhnya terbuat dari kayu, tetapi sangat indah. Ada banyak tablet peringatan yang diletakkan di atasnya. Masing-masing dari mereka diukir dengan nama yang tidak dikenal Duan Lingtian. Namun, Goltag akrab dengan mereka. Bam! Goltag mengangkat tangannya dan menghancurkan tablet memorial di paling kanan. Wajahnya dingin, dan niat membunuh bersinar di matanya seolah-olah dia akan melahap seseorang. Dia Roden Mongrel Berserk yang membunuh orang tuamu. Duan Lingtian bertanya. Ya, setelah mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, Goltag memandang Duan Lingtian dan meminta maaf karena kehilangan ketenangan, Tuan. Ini bukan masalah. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Jika aku jadi kamu, aku akan meruntuhkan kuil leluhur dari klan Berserk Mongrel Roden sebagai gantinya. Ketika Duan Lingtian mencapai bagian kalimatnya, dia melihat mata Goltag berbinar. Seolah-olah kata-kata Duan Lingtian telah menyalakan bola lampu di kepalanya. Jika kamu ingin meruntuhkannya, setidaknya tunggu sampai aku mendapatkan permata surgawi terlebih dahulu. Duan Lingtian benar-benar khawatir orang ini akan segera menghancurkan kuil leluhur klan hewan pengerat Mongrel Berserk. Ya, Tuan, Goltag buru-buru menjawab. Setelah itu, Duan Lingtian dan 3 lainnya mulai mencari kuil leluhur dari klan hewan pengerat Mongrel Berserk. Setelah setengah hari, mereka masih tidak dapat menemukan apapun. Apa yang sedang terjadi? Penjahat emas mengerutkan kening. Sebelumnya, saya mendengar kedua lelaki tua itu menyebutkan bahwa permata surgawi selalu disimpan di dalam kuil leluhur mereka. Mengapa kita tidak dapat menemukannya? Perhatikan lebih dekat ke sekelilingmu dan tablet peringatan itu juga, mungkin ada penyimpanan tersembunyi atau semacamnya, Duan Lingtian mengingatkan. Setelah pengingat Duan Lingtian, mereka berempat mulai mencari 30 menit lagi sebelum mereka menemukan sesuatu. Tuan muda, lihat ke sini. Kata-kata Siong Kuan menarik perhatian Duan Lingtian. Ketika dia tiba di sebelah Siong Kuan, dia melihat ke arah yang ditunjuk Siong Kuan dan segera melihat papan kayu lepas di salah satu sudut kuil leluhur. Tampaknya telah dirusak sebelumnya. Tanpa ragu, Duan Lingtian menurunkan papan kayu itu. Dentang, setelah papan kayu dilepas, mereka langsung melihat cincin tata ruang. Selain itu, tidak ada yang pernah melakukan klaim kepemilikan darah sebelumnya. Mungkinkah permata surgawi ada di sana? Ketika Duan Lingtian memikirkan hal ini, napasnya menjadi lebih cepat.
Dia merasakan tangan yang memegang cincin tata ruang berubah seberat gunung. Setelah Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, dia mulai melakukan klaim kepemilikan darah pada cincin tata ruang di bawah pengawasan Xiong Quan dan yang lainnya. Duan Lingtian langsung melihat ke dalam cincin tata ruang setelah dia melakukan klaim kepemilikan darah. Itu benar-benar kosong di dalam cincin tata ruang kecuali permata yang menarik perhatian di sudut. Permata itu berkilau dengan 5 warna berbeda. Kelima warna tersebut adalah hijau, merah, biru, kaki, dan ungu. Itu adalah warna dari 5 energi alam yang berhubungan dengan angin, api, air, bumi, dan guntur. Bagian dalam permata bersinar dengan 5 warna berbeda. Itu tampak hampir identik dengan Fus Profundity Duan Lingtian yang juga memiliki 5 warna berbeda. Permata surgawi. Duan Lingtian hampir 100% yakin itu adalah permata surgawi bahkan tanpa menelusuri memori Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Energi alam paling murni disimpan di dalam permata. Ini adalah permata surgawi. Untuk sesaat, wajah Duan Lingtian dipenuhi dengan kegembiraan. Bahkan tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraan. Tanpa ragu-ragu, Duan Lingtian mengeluarkan permata surgawi dan memegangnya di tangannya yang gemetar. Dia akhirnya mendapatkan permata surgawi. Itu sedingin es. Segera setelah itu, ekspresi terkejut muncul di wajah Duan Lingtian ketika dia melihat energi yang ditransmisikan oleh permata surgawi. Itu sengit, marah, ringan, berat, dan tirani. 5 energi berbeda mengalir ke tubuhnya. Dia harus memobilisasi Fus Profundity-nya untuk membiarkan mereka berdua bertemu. Seperti yang aku harapkan, segera setelah itu, Duan Lingtian menemukan saat Fus Profundity bertemu dengan energi permata surgawi yang dilepaskan permata surgawi, keduanya menyatu sempurna seperti susu dan air. Semuanya terasa sangat alami. Ini, mata Duan Lingtian tiba-tiba menyipit. Pada saat ini, dia samar-samar bisa merasakan bahwa Fus Profundity miliknya mengalami sedikit perubahan seolah-olah telah membuat beberapa kemajuan. Meskipun kemajuannya kecil dan jauh dari membuat terobosan, Duan Lingtian bisa merasakannya dengan jelas. Kemajuan kecil ini terasa lebih dari kemajuan yang saya buat saat mencoba memahaminya dalam 2 bulan terakhir menggunakan 3 fragmen kedalaman alam. Duan Lingtian diam-diam terkejut. Dia merasa bahwa semua upaya yang dia gunakan untuk memahami 3 fragmen kedalaman alam dalam 2 bulan terakhir, sia-sia. Seperti yang diharapkan dari permata surgawi, mungkin, itu akan memfasilitasi terobosan dalam kedalaman Fus saya pada saat saya tiba di perkebunan Sekte Yin Yang. Pada saat itu, kekuatan saya akan dinaikkan ke tingkat lain lagi. Duan Lingtian bermimpi lagi. Secara alami, itu mungkin bukan mimpi. Dilihat dari energi permata surgawi yang dikeluarkan permata surgawi, bukan tidak mungkin baginya untuk menaikkan tingkat kedalaman Fus-nya dalam waktu singkat. Secara alami, mereka harus menunggu beberapa saat sebelum mereka dapat melihat hasil apapun. Ini adalah permata surgawi. Feng Tianwu dan Xiong Quan keduanya telah pulih dari keterkejutan mereka melihat kekuatan Duan Lingtian saat ini. Keduanya saat ini memiliki perhatian mereka pada permata surgawi di tangan Duan Lingtian. Bahkan perhatian penjahat emas tertangkap oleh permata surgawi di tangan Duan Lingtian. Meskipun dia pernah mendengar tentang permata surgawi di masa lalu, itu semua hanya desas-desus. Ini adalah pertama kalinya dia melihat permata surgawi. Terlebih lagi, jaraknya hanya sejauh 1 lengan darinya. Secara alami, dia tidak berani menyentuhnya sama sekali. Dia tidak ingin tuannya salah paham. Bab 1145, Resolusi. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Ledakan, 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 ledakan. Serangkaian ledakan keras bergema di udara. Sebuah bangunan kayu yang megah runtuh, mengirimkan debu beterbangan kemana-mana. 3 orang sedang menunggu di luar di kejauhan. Sosok yang memegang pisau sepanjang 3 kaki berdiri di depan gedung yang runtuh. Gelombang dan gelombang aura tirani memancar dari sosok itu. Bangunan yang runtuh adalah karya seninya. Semuanya sudah berakhir sekarang. Setelah waktu yang lama, pria yang memegang pedang sepanjang 3 kaki itu menghela nafas lega. Suara kunonya terdengar bebas sekarang. Ayah, ibu, klanku, aku, penjahat emas, telah membalaskan dendam kalian semua. Dia mencabut pedang sepanjang 3 kaki itu. Dia berlutut di langit sebelum dia membungkuk 3 kali ke arah barat laut dan berdiri. Pria itu mengenakan jubah emas.
Dia tampak megah dan menakjubkan. Dia tidak lain adalah Goltag. Bangunan yang dia hancurkan menampung kuil leluhur klan Berserk Mongrel Roden. Dalam contoh berikutnya, Goltag menusuk jarinya dan membuat sumpah yang tidak dapat diganggu-gugat. Aku, penjahat emas, bersumpah dengan 99 kesengsaraan surgawi bahwa mulai sekarang, aku akan mengikuti tuanku, Duan Lingtian, dengan sepenuh hati. Jika saya memiliki niat yang tidak murni, saya akan dipukul sampai mati oleh kilat dan mati dengan kematian yang mengerikan. Sekarang dia telah mendapatkan keinginan hatinya, sudah waktunya untuk memenuhi janjinya. Bam, bam, bam. 9 tepukan guntur bergema di langit sesuai dengan sumpah Goltag. Saat sumpah ini dibuat, dia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Petir tidak menyambar, sepertinya penjahat emas akan dengan tulus mengikuti tuan muda sekarang. Setelah beberapa saat, Xiong Kuan tidak melihat tanda-tanda sambaran petir. Dia segera menatap Duan Lingtian. Selamat telah mendapatkan jenderal pemberani, tuan muda. Duan Lingtian mengangguk ringan. Ekspresinya tidak banyak berubah, tapi matanya bersinar terang. Ayo pergi, kita masih harus bergegas ke Sekte Yin Yang. Segera setelah itu, Duan Lingtian memberi isyarat kepada Goltag. Dengan lambaian tangannya, gelombang energi bergulir menyapu dan dengan cepat menyelimuti Feng Tianwu, Xiong Kuan, dan Goltag. Dengan energinya sendiri, dia membawa mereka bertiga terbang menuju tujuan mereka, Sekte Yin Yang. KR, Feier kecil, aku datang. Tatapan Duan Lingtian menusuk ketika dia melihat ke arah di mana perkebunan Sekte Yin Yang berada. Meskipun Duan Lingtian terbang dengan Feng Tianwu dan dua lainnya di belakangnya, dia masih bisa menggunakan bentuk ke-9 dari teknik penguasaan perang 9 naga, bentuk naga surgawi, dan berkultivasi. Kecepatan kultivasinya tidak lambat sama sekali. Selain itu, dia juga memegang permata yang berkilauan dengan 5 warna di tangannya. Itu adalah permata surgawi. Pada saat ini, dia terus-menerus menyerap energi permata surgawi dan meningkatkan kedalaman fus yang terbentuk dari perpaduan 5 kedalaman alam panggung raja dengan kecepatan yang sangat cepat. Selain itu, Duan Lingtian tidak melupakan pedang dao yang terkandung dalam kata pedang sambil terus memahaminya dengan sekuat tenaga. Dia sudah menuai hasil jerih payahnya. Hanya dalam rentang waktu 2 bulan, kedalaman pedang tahap raja tingkat pertama dinaikkan ke tingkat ke-6 dalam satu gerakan dengan bantuan pedang dao yang terkandung dalam kata pedang yang ditinggalkan oleh pedang Sein Feng Qingyang. Hanya dalam 2 bulan, dia telah melewati 5 level penuh. Jika cerita ini menyebar, tidak ada yang akan percaya padanya karena itu terlalu absurd. Duan Lingtian tahu jika dia mendengar tentang seseorang yang meningkatkan kedalaman tahap raja sebanyak 5 level hanya dalam 2 bulan, dia juga tidak akan mempercayainya. Namun, karena ini terjadi padanya, tidak mungkin dia tidak mempercayainya. Kekuatannya benar-benar mengalami transformasi yang menghancurkan bumi dalam 2 bulan ini. Dengan kekuatan saya saat ini, saya tidak perlu takut bahkan jika saya menghadapi pembangkit tenaga listrik marsial monark tingkat ke-7 biasa di Sekte Yin Yang. Namun, saya khawatir saya masih bukan tandingan Peak Master of Yang Peak. Wajah Duan Lingtian berubah muram saat dia memikirkan hal ini. The Peak Master of Yang Peak adalah seseorang yang berdiri di puncak kekuatan kelas 1. Tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan orang seperti itu sekarang. Apa yang dia khawatirkan? Mengapa dia begitu ingin pergi ke Sekte Yin Yang? Feng Tianwu memperhatikan bahwa ekspresi Duan Lingtian telah berubah menjadi serius. Hatinya tersentak, dan mata musim gugurnya dipenuhi dengan kebingungan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 4 sosok melayang di langit dan berjalan ke Sekte Yin Yang. Puncak yang di Sekte Yin Yang. Ada platform batu besar di lereng gunung dekat dengan puncak. Sebuah rantai kompleks bangunan berdiri di atas platform batu dan tersembunyi di balik kabut. Itu tidak mudah dilihat dari luar. Ketika kabut menghilang, hanya garis besar kompleks bangunan yang bisa dilihat. Mereka semua adalah rumah besar yang berdiri sendiri dalam pengaturan yang rapi. Penataannya terasa cukup nyaman dipandang mata. Suara mendesing, suara mendesing. Tiba-tiba, 2 sosok yang terbang di langit turun di dekat kompleks bangunan. Yang memimpin adalah seorang wanita anggun berpakaian putih. Wanita itu sangat cantik dengan sentuhan kepolosan. Sepertinya kepolosan tidak bisa disentuh oleh aliran waktu. Namun, ekspresi gadis muda berpakaian putih itu tidak terlihat terlalu bagus saat ini. Wajahnya muram dan dipenuhi kecemasan.
Saudari muda KR, aku akan memperlakukanmu dengan baik setelah kamu menikah denganku. Orang yang membuntuti di belakang wanita muda berpakaian putih itu adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah putih yang disulam dengan api merah. Pemuda itu berusia sekitar 35 tahun. Alisnya menunjukkan tanda-tanda kesembronoan. Jelas sekali dia adalah anak orang kaya yang tidak berguna. Pada saat ini, dia dengan berani mengejar wanita berpakaian putih. Hanya dalam waktu singkat, dia hanya berjarak 1 kaki dari wanita berpakaian putih. Suara mendesing. Wanita berpakaian putih itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan pedang sepanjang 3 kaki yang memancarkan aura tirani muncul di tangannya. Menjauh dariku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu bahkan jika kamu adalah putra dari Peak Master of Yang Peak. Pada saat yang sama, gelombang niat pedang naik dari wanita berpakaian putih. Energi langit dan bumi berputar di atas langit dan akhirnya berkumpul menjadi fenomena langit dan bumi. Beberapa ribu siluet naga bertanduk kuno berputar saat mereka turun dengan penuh semangat. Wajah pemuda itu berubah muram. Untuk sesaat, dia tidak berani mendekati wanita berpakaian putih itu. Dia tahu dia jauh lebih kuat darinya. Tidak akan sulit baginya untuk membunuhnya. Mata pemuda itu bersinar dingin saat dia berpikir, dasar jalang. Setelah Anda menikah dengan saya ingin melihat bagaimana Anda akan tetap suci. Dia tidak terlalu khawatir wanita berpakaian putih di depannya akan menyerangnya. Bagaimanapun, dia memegang erat-erat kelemahannya. Kelemahannya adalah kartu trufnya, dan dia telah menggunakannya untuk memaksanya menikah dengannya. Kamu akan menjadi wanitaku dalam waktu 1 bulan lagi. Pada saat itu, aku akan membuatmu menggeliat di bawahku. Kecuali jika kamu ingin sahabatmu, Li Fei, mati. Pria muda itu menatap wanita berpakaian putih itu dan matanya berbinar penuh. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Segera setelah itu, wanita berpakaian putih itu mendarat di depan sebuah rumah besar, dan tidak mengejutkan, dia dihentikan oleh seorang lelaki tua. Nyah. Mata wanita berpakaian putih itu menyipit saat dia berteriak. Nada suaranya dipenuhi dengan kemarahan. Namun, lelaki tua itu mengabaikannya. Sebaliknya, dia membungkuk hormat kepada pemuda yang mengikutinya. Nada suaranya sangat rendah hati saat dia memanggil, Tuan Muda. Bawa dia untuk melihat Li Fei, kata pemuda itu kepada lelaki tua itu dan menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Ya, pria tua itu menjawab dengan hormat. Meskipun dia adalah tetua sekte Yin yang di tahap martial monark tingkat ketiga, dia tidak berani lalai di depan pemuda ini. Ini karena pemuda di depannya adalah putra dari Peak Master of Yang Peak. Master Puncak Yang Peak telah menyelamatkan hidupnya beberapa kali sebelumnya, dia adalah penyelamatnya. Jika Peak Master dari Yang Peak ingin mengkhianati dan meninggalkan sekte Yin Yang, dia akan dengan senang hati mengikutinya tanpa ragu-ragu. Di dalam hatinya, dia sudah menganggap dirinya sebagai pelayan dari Peak Master of Yang Peak. Pria tua itu membawa wanita berpakaian putih ke dalam mansion. Pemuda itu berdiri di luar mansion. Dia tidak khawatir wanita berpakaian putih itu akan melarikan diri. Dia percaya pada kekuatan orang tua itu. Selain itu, selain lelaki tua itu, ayahnya juga mengirim 2 pembangkit tenaga listrik lainnya yang bersembunyi di sisi mansion. Karena alasan ini, dia merasa sangat nyaman tentang masalah ini. Dia sebenarnya sudah punya tunangan, apalagi dia dan Li Fei berbagi pria yang sama. Saat dia menjadi wanitaku, aku harus memikirkan cara untuk membuatnya mengungkapkan latar belakang pria itu, gumam pemuda itu pelan setelah dia mendengus. Jika orang itu tidak mati, dia akan tetap menjadi duri di hatiku. Jika dia mati, duri itu juga akan hilang. Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, niat membunuh yang dingin bersinar di matanya seolah-olah dia akan melahap seseorang. Di mansion, lelaki tua itu membawa wanita berpakaian putih ke halaman depan. Halaman depan adalah taman besar yang dipenuhi dengan semua jenis tanaman dan bunga. Ada sebuah paviliun di tengah. Di dalam paviliun, wanita berpakaian putih lainnya duduk bersila. Sepertinya auranya telah menyatu dengan sekelilingnya. Wanita berbaju putih ini juga memiliki kecantikan yang bisa menggulingkan suatu bangsa. Namun, dibandingkan dengan kepolosan seorang putri cantik dari keluarga sederhana yang dimiliki oleh wanita berbaju putih yang baru saja tiba, wajahnya dan penuh pesona memikat. Itu sudah cukup untuk membuat pria manapun jatuh cinta padanya. Saudari Feier, wanita berpakaian putih itu memanggil dengan lembut saat dia berdiri di luar paviliun. Wanita berpakaian putih di dalam paviliun membuka matanya. Matanya yang menggoda menjadi cerah,
dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Adik perempuan KR. Dalam contoh berikutnya, kedua wanita berpakaian putih bergerak ke arah satu sama lain seperti dua kupu-kupu putih. Mereka berpegangan tangan satu sama lain dan mempelajari satu sama lain dengan cermat. Wanita berpakaian putih yang wajahnya dipenuhi dengan pesona menggoda berkomentar dengan kepedihan di hatinya, "Adik perempuan KR, kamu menjadi kurus. Saudari Feyer, kamu juga menjadi kurus." KR tidak tahu kapan tetapi dua garis air mata sudah mengalir di wajahnya yang naif dan halus ketika dia melihat wanita berpakaian putih di depannya. Ekspresi menyedihkan di wajahnya sudah cukup untuk membuat hati seseorang sakit. "Adik KR, jangan menangis, jika itu tahu kamu seperti ini sekarang, hatinya akan sakit untukmu, tahu?" Li Fei menghiburnya dengan suara lembut. Tetap saja, mata musim gugurnya juga dipenuhi air mata semakin dia berbicara. "Saudari Feyer, saya juga merindukan Tuan Muda, saya ingin tahu bagaimana kabarnya sekarang. Apakah dia masih di Sekte Pedang Bintang 7? Suara KR didera oleh isak tangis. Sosok ungu dengan sikap anggun muncul di benaknya. Itu tidak menghilang untuk waktu yang lama. "Adik KR, hanya ada 1 bulan tersisa sekarang. Jika kakak senior masih tidak dapat menjangkau Peak Master dan Master, maksudku, jika, apakah kamu siap?" Li Fei bertanya saat matanya berkaca-kaca. "Saudari Feyer, tidak ada yang perlu dipersiapkan, aku lebih baik mati daripada mengkhianati Tuan Muda." KR dengan tegas mengumumkan.